jam 8 gitu ya, nunggu dia mau gitu ya. Ya ampun, ini jaringan. Boleh kita lanjut? Boleh, besok ya. HIV/AIDS pasti kemarin sudah dapat ya, jadi tolong dikoreksi kalau saya salah. Karena kalian kan sudah dapat pelajaran ya. HIV/AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi yang disebabkan oleh infeksi dari HIV ya, kuman imunodeficiency virus. Ditandai dengan gangguan sistem imun yang parah. Jadi kalau sudah terinfeksi virus itu, nah itu imun sistem imunnya yang terganggu. Dapat terjadi karena penularan dari hubungan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya ini medianya itu apa? Berarti kemarin media penularannya apa? Ya, darah dan droplet mukosa ya. Jadi kayak darah itu bisa dari penyalahgunaan narkoba dan hubungan seksual dari cairan dari itu ya, dari organ kelaminnya. Terus kemudian tapi bisa juga cairan mata, bisa juga cairan itu juga bisa. Jadi kadang-kadang lewat itu masuk lewat cairan mata, lewat mulut. Iya, maksudnya gitu. Ya, HIV memiliki abilitas yang kuat terhadap sel sistem imun. Khususnya sel pembawa molekul reseptor pembukaan CD4. Ya, di sini kalian masih ingat ya, HIV itu berhubungan dengan sel CD4+, ya kan? CD4+, ya, yaitu limfosit T pembantu yang paling berpengaruh di sini. Jadi pada HIV atau AIDS itu manifestasi fenodentalnya kemungkinan bisa kita ketahui dari pasien, mungkin nggak ngomong, tetapi kita harus tahu karena ya pasien mungkin nggak ngaku, bukan? Jadi kita ya sekali lagi ya harus anamnesis yang baik. Pasien mungkin tidak mengaku, tapi kita harus untuk mendapatkan clue-nya. Beberapa manifestasi di dalam rongga mulut itu berperan sebagai indikator awal yang sangat penting pada suatu infeksi HIV. Menandakan bahwa terjadinya suatu infeksi juga progresivitas dari AIDS. Jadi semakin progres maksudnya bisa manifest di dalam rongga mulut gitu. Jadi kalau dia ke dokter kita bisa tahu kalau kemungkinan dia ada infeksi virus. Dihubungkan dengan viral load ya, viral HIV-nya itu meningkat ya, dan penurunan jumlah sel CD4. Pada penderita AIDS terinfeksi HIV dengan CD4 kurang dari 200 sel per mikroliter. Diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Terinfeksi HIV dengan CD4 kurang dari 2 liter. Oke. Pemeriksaannya. Artinya kemungkinan dia menderita AIDS. Ya. Caranya apa aja? Linear ginval kita bahas, dan multinucleosis stomatitis yang akan kita bahas, dan kronik perioditis. Kita membahas yang 4, yang merah. Ya, kita tadi ya. Suruh perhatikan. Ya. Linear ginval erythema. Ini juga sering ditemukan ya. Ingat tadi itu kan loop ya, loop
limfa eritema kan. Jadi juga nih ada kan NUK belum tentu karena AIDS gitu kan. Nah jadi semuanya itu, jadi kalau ada NUK kita harus berpikirnya bahwa pokoknya sel imunnya berarti turun gitu. Kalau ada linear limfa eritema berarti AIDS gitu. Seperti juga para pasien terinfeksi HIV tapi tidak semua penderita HIV tidak juga. Tidak sayang, tidak semua penderita HIV mengalami MCD. Ya, pada ditentukan pada individu positif dengan HIV dengan CD4 200 sampai 500. Ya, jadi CD4 itu normalnya adalah 500 sampai 1.500. Tapi pada penderita MCD kurang dari 200. Infeksi kandida dapat menjadi faktor utama, ya. Nah, infeksi kandida itu biasanya memunculkan pseudomembran. Infeksi kandida itu. Dan human herpesvirus dapat menjadi pemicunya. Jadi herpesvirus tadi apa? Herpetik infosomatis kan, jadi semuanya ini pada pasien-pasien dengan imun yang turun, jadi kondisi akut ini ya. Mikroflora AG yang lebih mirip dengan dermatitis. Nah, tapi coba lihat limfa eritema itu sebenarnya butuh apa tadi? Garis kemerahan ya pada margin limfa ya, tolong diperhatikan ya kan, dari sini tolong itu dicatat ya. Pita ya atau red band lah ya, pita kemerahan pada tepi margin ya, ya sekitar 1 sampai 2-3 mm lah ya. Dan itu pada NUK itu biasanya tuh di apikal dari pseudomembrannya gitu. Dan ini tidak berespon terhadap terapi periodontal konvensional. Tetapi maksud saya di sini, terapi periodontal konvensional itu kan ngebersihin plak ya. Nah itu biasanya nggak respon gitu. Tetapi seiring dengan meningkatnya plaknya dibersihkan, seluruhnya dibersihkan, kemudian juga ininya imunnya ditingkatkan, RGI-nya itu akan menghilang. Jadi pasien ini plaknya tetap harus di-maintain ya agar tidak terlalu banyak plak. Di sini ada dilihat gingivotomatitis. Nah ini. Nah ini adalah metode operasi periodontitis. Jadi ini sebenarnya bisa juga kelanjutan dari NUK ya. Ini dimana lesnya dapat dimana aja ya. Dimana dia itu ada NUK, kemudian ada faktor yang menyebabkan dia itu meluas atau imunnya itu semakin turun, jadi batas semakin turun biasanya. Kemudian kerusakannya juga akan semakin meluas. Ini sama aja ya, etiologinya juga pemberatnya adalah gingivitis, luka pada gingiva dan merokok. Jadi merokok itu memperparah NUK yang bisa mengarah ke arah NUK. Sama aja itu sama NUK sebenarnya ini. Nah kita lihat di sini. Tadi NUK itu kan hanya sebatas gingiva. Nah kalau ini sudah ada kerusakan tulang yang terlibat, ya.
juga belum sampai. Salah ini kalau lagi mau. Apa ya tadinya? Tadi ketemu Maureen. Ingat bahwa terjadi kerusakan tulang, ya. Bahwa dok itu terdapat kerusakan tulang. Jadi gambaran necrotizingnya sama. Begitu, ya. Sekarang kan linear gingivalnya juga ada di situ, kemudian di situ udah ada kerusakan tulang. Kan kalau ada kerusakan tulang, nah itu akarnya itu terlihat, ya. Nah kalau ini adalah necrotizing operatif stomatitis. Dapat dilakukan pada pasien HIV positif, kemudian juga dapat merusak dan menimbulkan nyeri akut. Terlihatkan dengan sama ya, pokoknya imun yang turun dengan CD4-nya yang kurang dari 200 tadi itu ya, ditandai dengan meningkatnya viral load ya. Viral load itu semakin tinggi titer virusnya. Nah itu juga faktor eksposisinya bisa juga demensia dan depresi, cemas dan bisa dari semuanya faktor psikologis. Ini sebenarnya necrotizing operatif stomatitis itu ada kerusakan yang parah ya, lebih parah daripada ini apa namanya dan ya, yang bisa merusak kondisi sekitarnya. Tidak ada jaringan periodontal, tapi juga merusak mukosanya juga kalau di sini oleh seperti itu ya. Tapi ini sangat jarang dan mudah-mudahan kalian tidak ada komplikasi di sini. Ya. Mudah-mudahan Indonesia aman-aman saja dari kondisi-kondisi yang dunia sangat kasihan. Oke. Jika ada pertanyaan, atau bisa kita lewati saja, kita bisa lanjutkan maksudnya. Cairan inflamasi gitu, dan itu terakumulasi sehingga daerah situ mengalami pembengkakan. Nah di dalam periodontium atau yang periodontal itu ada beberapa akses yang perlu kalian ketahui ya. Jadi periodontal akses, gingival akses, dan perikoronal akses. Ini adalah gingival akses yang satu, akses gingival. Ya, akses gingival ini melibatkan jaringan gingival marginal dan interdental. Itu, ya, marginal dan interdental. Hanya jaringan marginal dan interdental ya. Lesi inflamasinya akut ya dan terlokalisasi. Jadi akut gitu, cepat. Jadi dari awal terjadinya hingga terjadi rasa dan terjadi bengkak dan rasa sakit itu termasuk cepat. Dapat muncul dari berbagai sumber termasuk infeksi plak mikroba, trauma, dan infeksi bedah asing. Nah, bedah asing itu apa? Bukan UFO ya. Ulang 3
Gamenya nanas, tukang ikan. Oke, bolehlah. Suatu yang bisa aja muncul di sini yang memungkinkan lucu tiba-tiba masuk di dalam mati gigi pak, di dalam papil, ya di antara papil, menusuk papil dan sebagainya. Seperti itu maksudnya. Ya, apa aja? Ya, misalkan apa namanya, bulu ikan yang menusuk, kadang-kadang patah kan ya. Terus kemudian tulang ikan, terus kemudian sisi udang, yang sisi serpihan udang, ya seperti itu. Apalagi tulang ayam, tulang ayam, apanya, pahanya. Boleh, tulang ayam boleh aja. Nah, gambaran ini adalah pembengkakan merah dan halus. Rasa nyeri ya dari palpasi nyeri. Jadi ada fluktuasi di situ, ya kalau diperhatikan fluktuasi. Ya, fluktuasi itu kenapa? Karena ada cairan uret ya, produk dari inflamasi itu yang berlaku. Dan di situ kan ada patogen kan, antigen, ya antigen gitu. Di situ ada antigen, juga cepat sekali dalam di situ untuk membentuk cairan-cairan dari inflamasi. Seringkali berubah di situ saja melakukan semakin besar. Kalau yang ini di mati gigi pak. Kemudian ini adalah abses periodontal, infeksi yang letaknya berdekatan dengan pocket periodontal. Ingat ini pocket periodontal, ya. Pocket periodontal biasanya pocket periodontalnya dalam. Coba lihat gambar ini, ya. Pocket periodontalnya dalam. Jadi pada abses periodontal sering disertai dengan pocket yang dalam. Diperhatikan, ya, diperhatikan bahwa pada abses periodontal sering disertai oleh pocket yang dalam. Dapat menyebabkan kerusakan di dalam periodontal tulang alveolar, berhubungan dengan periodontal sedang dan dalam, dan diberikan pada pasien dermatitis yang tidak diobati. Jadi itu kadang-kadang pasien tuh menafikan. Saya barusan dengar salah observan tadi itu dari lagu dia gitu kan. Kalian pernah dengar nggak salah observan? Ya. Namanya observan nanti ulangi salah observan. Ini pasti akan lebih lama. Kamu nggak tahu nggak pernah salah observan? Nggak terlalu. Tapi ada yang bilang kenapa kamu bilang musik? Itu kenapa saya suka kan? Ya, sekarang coba penulis juga coba. Jadi pasien tuh kadang-kadang kayak gitu. Udah bukan dalam usia itu pernah kita absen periodontal. Dia diobatin sendiri. Analgetik, antibiotik, padahal itu. Tapi kan nggak dirawat. Jadi kadang pasien itu datang dengan keluhan yang sudah pernah dulu gitu, ya. Itu disebut abses periodontal kronis biasanya seperti itu. Karena dia nggak merawat yang selalunya, gitu. Seperti itu. Sebenarnya dia dalam mungkin itu udah pernah gitu. Jadi ketika dia datang lagi dan kondisi yang sama, ya rasanya udah nggak sakit yang dulu, tapi kondisinya tetap sama, dulu-dulunya, ya itu bisa disebut dengan abses periodontal kronis. Sering muncul sebagai X atau basi akut dari pocket yang sudah ada. Jadi memang itu tidak mau mengenal. Begitulah ya. Periodontitis itu nggak ngomong gitu. Beda sama
periodis mah diem tapi keluaran besar gitu. Terus tahu giginya, kok gigiku goyang gitu. Tahu itu lah periodis ya. Kemudian bukan kamu tidak tuntas. Itulah kenapa ya kalian kalau udah klinik, please ya cari pasien yang untuk belajar. Itu jangan mencari pasien yang pokoknya 13 gitu. Jadi yang lucu. Sebenarnya dalam lucu apa? Aku cuma sedikit banyak nggak serius, nggak serius. Maksudnya kan kalian belajar untuk bagaimana membersihkan kalian sekali kalkulus gigi Pak ya dengan berbagai macam pasien gitu ya. Nah sekarang ini katik kalian itu nyarinya tuh yang sedikit lah gitu ya, ada sih sedikit banyak, tapi menurut saya zaman dulu tuh mereka lebih eksplor lagi gitu, bisa ketemu perioditis agresi, bisa ketemu kalkulus dengan berbagai macam kondisi gitu. Ada tuh yang dikira karang gigi, dikira gigi tiruan, tapi ternyata karang gigi. Ada yang bisa seperti itu, ya. Ada zaman dulu, tapi sekarang itu jarang ketemu karena pasien yang datang itu lebih sedikit lah ya kalkulus gigi. Saya doakan semoga jadikan banyaknya dan jadi terus. Ya, amin. Lanjutkan sekolahnya. Iyalah, ya, kalau masih muda harus lanjut lagi ya. Sambil lulus, ortodontis, apa konser apa, semuanya harus sekolah ya. Akses periodontal dikaitkan dengan kondisi klinis, beberapa kondisi klinis. Pada pasien setelah operasi periodontal, jadi pasien mengapa setelah operasi periodontal kok malah abses gitu? Ya, itu tadi kadang-kadang ada bagian dari kalkulus yang tidak terambil, itu bisa ada. Jadi ada periodontal. Setelah perawatan pencegahan, setelah menerima terapi antibiotik sistemik sebagai akibat dari penyakit yang berulang, seperti kalau itu yang tadi itu ya. Menerima terapi antibiotik sistemik jadi tidak tuntas gitu. Antibiotiknya yang diminum tidak tuntas sehingga terjadi lagi terinfeksi lagi. Abses periodontal yang tidak berkaitan dengan penyakit periodontal, misalkan ada akibat perforasi dari perawatan endo itu. Ya, itu bisa menyebabkan abses periodontal. Kemudian fraktur gigi, bakteri masuk di sana sela-sela, kemudian mengalami inflamasi sehingga terjadilah fraktur. Kemudian infeksi tidak asing di poket yang dalam tersebut ya. Kalau tadi kan di gigi Pak, kalau poket gigi makan. Ini adalah yang memperparah, adalah salah satunya adalah diabetes, itu tidak terkontrol ya. Seperti kemarin itu diabetes apa coba? Diabetes apa? 1A yang kemarin kronis ya. Nah, kalau generalis atau lokalis kita harus tahu ini yang terlibat. Kalau generalis di atas lebih dari 30% ya. Kalau lokalis kurang dari 30%. Jadi kemarin berarti intinya adalah penyakit itu DM dan hipertensi dan sebagainya itulah faktor predisposisi, bukan penyebab. Ya, oleh karenanya bukan peduli bagaimana tidak kan ini perbedaannya sudah dibaca.
juga silakan baca. Nah, sekarang akses corona. Terjadi akibat peradangan yang pada operkulum ini sebenarnya lanjutan dari perikoronitis tadi kan, tetapi ini terjadi penumpukan dari eksudat purulen dari inflamasi yang berulang-ulang itu tadi di daerah situ. Ya, sehingga ini tadi mungkin ada food infection in filtration anaerob bakteri dan di bukaan tadi di operkulumnya. Kemudian terjadi inflamasi, cara inflamasinya juga akhirnya membentuk eksudat purulen, kemudian berulang-ulang sehingga terjadilah abses. Ya. Saya rasa udah cukup di sini. Ada kan pertanyaan? Rasanya jadi tadi proses gigi Pak tadi di mana? Margin dan interdental. Margin dan interdental. Etiologinya apa aja? Tadi yang melayang, info tadi loh. Ya, seperti itu, ya. Terus probability akses periodontal Kronis. periodontal apa? Cirinya karena apa? Pocket periodontal yang dalam, ya. Sisa kalkulus. Ya, status kalkulus yang tidak terbersihkan sebelumnya tidak, ya. Jadi seperti itu, ya. Apalagi ya. Dan dari semua yang saya terangkan tadi bisa menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Kalau kalian memperhatikan, harusnya bisa menjawab pertanyaan. Ya. Oke, rasanya sudah selesai. Ya.